sistem komputerisasi perwakilan Indonesia atau di Cisco P2Mi. Layanan ini tentunya sudah berjalan dengan baik, namun yang kami rasakan saat ini kesadaran PMI itu masih masih sedikit. Terus kami gencarkan sosialisasi melalui offline maupun di media sosial agar bagaimana caranya mereka agar terdata lagi. Kemudian yang sering kami bertemu dengan PMI, kenapa mereka tidak melakukan pendaftaran, tentunya mereka sangat kritis juga di sini menanyakan misalnya pertama kesulitan dalam melakukan pembayaran. Ini karena selama ini mereka harus setelah mendaftar mendapatkan kode bayar, itu kode bayar harus dibayar oleh keluarga atau kolega yang ada di Indonesia. Untuk ini kami anggap sebagai masalah. Kami juga sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa terobosan. Pertama tentunya menggunakan kanal pembayaran yang ada di Taiwan, BNI Banking misalnya, BRI, bank-bank BUMN, tapi ternyata hanya sebagian yang mempunyai akses itu. Kemudian yang akhir tahun lalu kami juga sudah mencoba, kami juga sudah berkirim ke kantor pusat dan termasuk ke BPJS. Kami mencoba mengusulkan untuk kemudahan pembayaran melalui convenience store, yang mana jumlah convenience store di sini kayak kalau di Indonesia kayak Indomaret, itu sangat banyak, puluhan ribu yang hampir di setiap RT RW di Taiwan ada. Nantinya bisa mereka bayar BPJS lewat 7-Eleven, Family Mart, OK Life, dan iLife. Ini kami mencoba pendekatan, kerjasama dengan Telin, grupnya Telkom kita yang ada di Taiwan. Dan di testing sudah bisa, cuman ini perlu tentunya semacam persetujuan dulu dari pusat, dari BPJS Tenaga Kerja, sehingga bisa kami juga membantu untuk mempromosikan secara massal dengan adanya kanal baru ini. Jadi mereka setelah daftar itu dapat kode bayar, hanya 7 detik udah bisa mereka terdata sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja, dan sekaligus nantinya akan terdata lagi datanya di PMI. Kemudian yang kedua, kami juga sering berdasarkan tren kasus yang kami tangani di Taiwan ini, banyak yang sama juga mungkin dengan yang Ibu Yesi tadi tentang banyaknya juga yang sakit. Yang kami rasakan beberapa 2 tahun terakhir ini banyak yang mengalami depresi, baru kerja 6 bulan, bahkan ada yang baru 2 bulan kerja sudah mengalami depresi maupun sakit-sakit berat kayak penyakit lupus, stroke, kemudian kanker juga, sama yang kemarin ada lagi TBC. Ini mungkin perlu ditinjau lagi dari sisi regulasi kita, kenapa penyakit-penyakit kelas berat ini yang mungkin yang nggak ujuk-ujuk langsung muncul ya, pasti ada inkubasi yang lama, nanti tiba di Taiwan baru ketahuan penyakitnya. Kami mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi seperti ini. Atau mungkin kami juga barangkali perlu juga terkait Hong Kong ini, mungkin dari Hong Kong itu kami menduga penyebab depresi tinggi ini barangkali di sini tidak seperti di Hong Kong. Artinya di Hong Kong itu jelas liburnya dalam 1 minggu itu barangkali mereka harus libur gitu. Kemudian yang barangkali yang isu yang ketiga, kami juga dapat banyak masukan juga dari PMI terkait dengan perlunya penyesuaian besaran manfaat barangkali untuk BPJS ya, barangkali untuk risiko bekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, kemudian pemulangan PMI bermasalah yang mana saat ini maksimal kalau tidak salah 15 juta. Sebenarnya kami untuk biaya pemulangan PMI yang sakit parah ini memerlukan biaya tinggi, biasanya kurang lebih bahkan hampir sekitar 300 juta. Jadi upaya yang bisa kami lakukan adalah meminta tanggung jawab para pelaksana penempatan. Biasanya kami meminta di majikan, agensi atau P3MI yang menempatkan. Namun kadangkala ada juga dari 3 pihak itu sudah sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya ini sangat menyulitkan untuk biaya pemulangannya. Biasanya yang stroke itu 300 jutaan. Mungkin barangkali ke depan perlu juga dibahas kembali bagaimana strategi untuk mencari jalan keluar untuk
membayarkan sebagian dari biaya pemulangan yang tergolong tinggi. Dan kadang juga dari tiga pihak tadi, misalnya 300 juta itu, kadang juga majikan agensi tidak mampu membiayai full. Misalnya tetap memerlukan kurang lebih misalnya 20 juta. Ini yang barangkali sisanya yang tidak dapat ditanggung oleh para pihak ini yang kadang menyulitkan kami juga di dalam pemulangan. Yang pada akhirnya untuk jenazah misalnya itu kami pemulangan jenazah tersendat biasanya karena harus mencari dulu sumber pembiayaan lain, misalnya kalau yang 3 tadi udah mentok, biasanya kami juga mencoba menyarankan kepada agensi untuk mencari sumber pembiayaan, misalnya dari yayasan atau donatur-donatur yang tidak mengikat tentunya. Kemudian yang kami apresiasi juga di BPJS Tenaga Kerja atas bantuan dan fasilitasi dalam klaim-klaim yang alhamdulillah telah berjalan baik dan lancar di Taiwan, dan alhamdulillah juga di Taiwan sudah ada kantor perwakilan, sudah ada representatif yang ditunjuk. Kami sangat gampang kalau ada kendala, kami tinggal koordinasi, hampir tiap hari kami koordinasi. Jika ada kendala kami saling mengabari, dan kemudian termasuk ada help desk-nya juga udah jalan. Kalau ada trouble di sistem, alhamdulillah antara kami KDI Taipei di sini dan BPJS TK Pusat dan teman-teman di pusat juga sangat responsif dan sangat responsif dalam membantu bila ada kendala. Kemudian di luar Jamsos barangkali ada satu isu lagi yang Taiwan yang selesai juga, yakni kami mensurvei banyak maraknya penggunaan narkoba di kalangan PMI. Di sini untuk narkoba kalau cuma pengguna itu sanksinya hanya dideportasi, tidak sampai di penjara. Ini sangat mengkhawatirkan untuk narkoba ini di Taiwan. Sedangkan yang berat itu di sini yang sampai dimasuk hukum itu kecuali memakai sekaligus sebagai pengedar, itu memang kelas berat. Tapi kalau yang hanya terlibat hanya di deportasi. Kemudian yang isu lain barangkali isu yang terakhir tentang overcharging, barangkali ini tentunya belum ada solusinya sampai dengan saat ini. Bahkan kami sering mewawancarai PMI bahwa untuk berangkat ke Taiwan itu mereka rata-rata sudah menembus angka sekitar 100 juta totalnya untuk biaya penempatan. Jadi ini kekhawatiran kami tentunya, namun sampai saat ini belum ada solusi terkait ini. Terima kasih Bapak Ibu, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadir. Baik, saya selanjutnya menyapa Ibu Rike ini dari atas tenaga kerja di Konjen RI di Hong Kong. Bu Rike, salam kenal, silakan Bu. Terima kasih Pak Setfama, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Saya lihat di sana ada Bu Pinka, Bu Yani, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam sehat selalu. Mohon maaf kami agak terlambat bergabung. Terkait BPJS Ketenagakerjaan di Hong Kong, untuk saat ini memang di Hong Kong belum diwajibkan Bapak Ibu untuk perpanjangan kontrak maupun untuk transfer di Hong Kong. Nah, hal ini terkait memang dari beberapa poin yang tadi Bapak Ibu sudah singgung terkait pemerataan sosialisasi, kemudian pemahaman terkait manfaat dan lain sebagainya, itu masih menjadi PR besar untuk kita semua dalam meratakan informasi-informasi tersebut. Karena memang di Hong Kong sendiri, sesuai peraturan pemerintah Hong Kong, itu setiap PMI diwajibkan, setiap majikan diwajibkan untuk memprovide asuransi kesehatan maupun untuk repatriasi PMI dengan kondisi sakit maupun meninggal dunia dari Hong Kong ke Indonesia. Nah, namun jika kita berpatokan ke Permenaker nomor 4 itu, ada manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dimiliki oleh asuransi yang disediakan di Hong Kong. Mungkin manfaat-manfaat itu yang perlu kita tekankan lagi atau yang perlu kita umbar lagi kepada para PMI di Hong Kong. Contohnya apa? Contohnya untuk yang di PHK misalnya, mereka bisa klaim ketika mereka di PHK, ataupun
gagal berangkat misalnya, ataupun beasiswa untuk anak-anak misalnya, itu adalah poin-poin yang tidak tercantum atau tidak ada di dalam asuransi yang disediakan oleh majikan di Hong Kong. Nah, memang ini adalah tugas yang cukup besar buat Bu Vinka dan tim, dan kami juga di sini untuk mendiseminasikan terkait manfaat-manfaat yang memang tidak ada tercantum atau tergabung di dalam asuransi yang disediakan oleh majikan. Mengingat di Hong Kong populasinya PMI kita sangat luas sekali, ditambah terakhir kemarin di Makau kami kasih gambaran ke Bu Vinka, karena Makau juga di bawah akreditasinya KJRI Hong Kong. Nah, kita masih harus agak kerja lebih berat untuk mensosialisasikan terkait manfaat-manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah terkait kemudahan untuk klaim. Karena memang belakangan kami sudah cukup banyak membantu teman-teman yang ingin melakukan klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaannya, ketika mereka di PHK, tetapi masih keanggotaan BPJS Ketenagakerjaannya masih aktif gitu. Nah, seringkali itu di sana kesulitan untuk klaim. Kendalanya adalah karena klaimnya adalah penggantian atau reimburse dari tiket kepulangan. Nah, kendalanya adalah ketika teman-teman akan pulang ke Indonesia, biasanya tiketnya dibelikan oleh majikan atau oleh agent. Nah, biasanya majikan atau agent tidak ingin atau tidak berkenan untuk membagikan invoice-nya atau risit pembeliannya, sehingga nominal pembeliannya tidak bisa diketahui. Nah, saat klaim itu menjadi sedikit kendala. Nah, mungkin untuk hal-hal teknis klaim lainnya itu juga perlu kita tingkatkan lagi Bapak Ibu, supaya teman-teman kita PMI dengan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif itu klaimnya juga terbantu dan dengan mudah begitu. Kemudian poin yang ketiga dari kami adalah, kalau tadi kami dengar di Taiwan sudah ada perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan, kami sangat mengharap BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki perwakilan di Hong Kong, karena di sini masyarakat kita, PMI kita sangat butuh tenaga ahli atau officer yang kompeten di bidang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendampingi teman-teman, mensosialisasikan, kemudian membantu proses perpanjangan ataupun untuk proses klaim. Karena jujur saja kami di KJRI juga kompetensi kami terkait BPJS Ketenagakerjaan sangat terbatas, hanya berpatokan ke Permenaker nomor 4, kemudian bertanya merepotkan teman-teman yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi menurut hemat kami, jika teman-teman BPJS Ketenagakerjaan dapat segera kantor perwakilannya terwujud di Hong Kong, itu akan sangat luar biasa sekali. Saya yakin teman-teman BPJS Ketenagakerjaan dapat bersinergi dengan kami di perwakilan maupun dengan teman-teman pegiat lainnya untuk menyebarluaskan terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini. Demikian Pak Ses dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rika, banyak sekali masukannya ya, luar biasa nih. Insya Allah nanti ini jadi masukan buat kita semua ya. Baik, selanjutnya karena dari perwakilan sudah tidak ada lagi, saya mengundang barangkali para pegiat dulu nih, mungkin yang ada di online dulu ya. Ada Bu Yuni nih, Bu Yuni silakan, atau nanti mungkin April ya. Silakan Mbak Yuni. Saya kasih kesempatan pada April dulu, Pak. Silakan Mbak April. Ini namanya April Nayuan, dia ini PMI, tinggal di Hong Kong. Kami juga sebagai pegiat kemanusiaan mungkin juga bisa memberikan masukan buat kita, khususnya terkait dengan bagaimana perlindungan ke PMI untuk masalah asuransi dan sebagainya. Silakan April. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Salam. Ya, selamat pagi Mbak April. Ya. Izin minta maaf saya tidak on cam, Pak. Ya. Ya, lagi di jalan nih, Pak. Ini Pak, saya hanya memberikan masukan aja untuk Ibu Rika ya. Kita bertemu lagi Bu di sini.
Bu Rika, Adnaker Hong Kong dan juga BPJS kan kesempatan nih buat Ibu Rika ke depan buat renew kontrak, terutama untuk renew kontrak, biar pekerja migran Indonesia bisa membayar langsung begitu. Maksudnya ketika kita renew kontrak, maka BPJS Ketenagakerjaan juga kita renew. Gimana tuh caranya nanti ke depan? Apa kita PMI yang menanggung atau majikan? Kalau buat saya, mungkin akan ditanggung oleh kami PMI tidak masalah begitu. Yang penting dari KJRI Hong Kong pun bisa mensosialisasikan bahwa ini ya agensi-agensi bahwa ketika pekerja migran ini nanti renew kontrak, bahwa BPJS-nya juga di renew kontrak begitu. Karena banyak teman-teman kita pekerja migran di Hong Kong juga tidak terlalu fokus dengan masalah-masalah seperti ini. Begitu. Yang pertama dan yang kedua, untuk BPJS Ketenagakerjaan, ketika kita mengklaim BPJS Ketenagakerjaan, seperti kemarin saya mendampingi juga pekerja migran yang PHK, dia di Kediri, waktu dilaporkan ke Kediri menolak bahwa tidak ada dana di sana. Saya bilang ini bukan JKN, ini untuk PHK. Nanti saya laporkan ke BP2MI, BP2MI langsung menjelaskan ke sana, dan langsung di follow up hari ini. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu juga yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, ini hanya pendapat saya, nggak usah menanyakan kenapa mereka di PHK. Di Hong Kong ini ketika di PHK berarti majikan udah nggak mau, udah nggak cocok lagi, begitu. Dan memudahkan, seperti tadi kata Ibu Rika bahwa memudahkan untuk mengklaim BPJS PHK itu gitu, karena kemarin juga beberapa teman-teman nggak bisa mengklaim karena tidak ada bukti tiket, harga tiket begitu. Seperti kata Ibu Rika tadi bahwa majikan agensi nggak akan memberikan, apalagi PMI yang mereka rasa bermasalah, nggak cocok lagi sama kami, ngapain kami mau kirim-kirim seperti itu, begitu Pak. Iya, jadi masukan saya lebih kepada ke depan gimana nih caranya untuk BPJS kita tuh renew, ketika finish kontrak kita renew lagi, maka BPJS Ketenagakerjaan juga di renew gitu, dengan bisa mensosialisasikan ke KJRI Hong Kong begitu. Kira-kira dari saya seperti itu, Mbak Ses dan semua Bapak Ibu yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Mbak April ya. Saya silakan Mbak Yuni, mungkin kalau masih ada lagi tambahan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Saya sedikit tadi dengar dari Taiwan dan Korea sangat cemburu karena kehadiran BPJS sudah di sana, bahkan klaimnya dan segalanya sudah. Saya dengarnya kok saya catat akhirnya, padahal saya itu jarang nyatet-nyatet. Jadi saya senang sekali ya kehadiran BPJS bisa dirasakan oleh mereka, dan kami yang di Hong Kong masih belum bisa merasakan sepenuhnya. Karena sekali lagi, karena untuk surat izin mendirikan BPJS saja sangat sulit sekali. Sampai hari ini pun masih belum ada. Jadi belum ada cahaya terang untuk Hong Kong tentang BPJS. Ini sangat menyedihkan sekali ya. Melanjutkan yang dikabarkan oleh April tadi, sangat kesulitan untuk renew BPJS. Jadi banyak sekali teman-teman tidak keberatan dengan biaya BPJS, tapi sangat sedih sekali untuk bagaimana dan seperti apa. Dan inilah yang ditanyakan oleh teman-teman, kenapa tidak waktu renew kontrak itu langsung nyangkut sekalian yang namanya BPJS? Bagaimana? Kalau memang KJRI kalau tidak sinkron tidak juga ya Bu Rika ya, tidak terkoneksi antara BPJS dan renew, nggak apa-apa, berarti coba dong BPJS berbicara dengan agent-agent. Setiap anaknya yang renew kontrak itu membayarnya di agent, biar agentnya membayar di BPJS, kan itu lebih mudah. Kalau memang sudah tidak ada perwakilan dan surat-suratnya sangat sulit untuk diurus di Hong Kong, kenapa BPJS tidak mencoba menggandeng dengan agent? Jadi agent-agent resmi itu mungkin bisa dibicarakan. Jadi anak ini renew sekalian sama BPJS. Jadi lebih memudahkan ya, karena sekali lagi teman-teman yang ada di Hong Kong itu tidak memperdebatkan tentang BPJS. Ya mungkin sebagian memperdebatkan, tapi sebagian lagi untuk memilih ya udahlah BPJS bayar aja, nggak sampai 500.000 kok. Tapi kenapa?
kenapa saya berbicara seperti itu? Kenapa tidak renew sekalian dengan BPJS? Karena teman-teman di Hong Kong, mereka yang tempatnya lebih mudah dijangkau mungkin tidak akan memperdebatkan untuk antri ke sana, untuk belajar ke sana, untuk ke sini. TKW Hong Kong, PMI yang ada di Hong Kong itu, jangankan untuk BPJS, paspor aja mereka lupa. Untuk renew paspor aja mereka nggak tahu. Untuk renew visa aja mereka nggak tahu. Untuk extend visa pun mereka nggak tahu. Bahkan mereka kadang-kadang sampai ditangkap polisi, padahal mereka punya majikan. Apalagi BPJS, yang sosialisasinya masih belum ke seluruh pekerja migran yang ada di Hong Kong. Jadi mungkin dari BPJS atau dari KJRI yang ada di Hong Kong mungkin bisa berkomunikasi dengan agensi ya. Agensi yang terdaftar sudah tahu seperti berapa banyak. Kan pasti mereka saat merenew sekalian aja suruh bayar premi untuk BPJS. Dan bagaimana pembayarannya biar agensi ini connect sama pembayaran baik itu dari BRI, BNI ataupun yang lainnya. Jadi menurut pendapat saya sosialisasi ke masyarakat yang ada di Hong Kong juga sangat penting. Tapi lebih penting lagi bagaimana caranya agar teman-teman itu mudah untuk melakukan pembayaran atau mendaftar. Karena sebenarnya mendaftar itu sangat mudah sekali ya. Karena kemarin ada beberapa teman yang ada di kantor saya itu mau mendaftarkan dengan sukarela. Tapi sebatas mendaftarkan saja. Masalah klaim, masalah yang lainnya kan tidak tahu. Nah, kenapa tidak coba BPJS kalau memang kesulitan membuka di Hong Kong, menggandeng para agen aja deh untuk lebih terrealisasinya. Karena ini saya kemarin sudah mikir lama ya, tapi karena saya lama tidak berhubungan dengan Bu Sinta, jadi mandek ya. Saya kurang tahu informasi yang terakhir seperti apa dan bagaimana. Jadi, dan sekali lagi, teman-teman itu sekarang memang yang ada di Hong Kong itu banyak depresinya, Pak. Dari kenapa munculnya penyakit-penyakit itu karena mungkin dari pikiran. Sampai kemarin ada yang bilang kurang tidur, sampai depresi, teriak-teriak sendiri. Jadi itu juga saya tahu depresi tidak tercover dalam BPJS, tapi munculnya penyakit-penyakit teman-teman kan juga dari pikiran mereka juga. Itu aja mungkin dari saya Pak Sestama, karena saya langsung tadi nyerobot aja ya, karena saya melanjutkan dari April. Jadi keadaan di Hong Kong itu mungkin beda ya, seperti yang disebutkan tadi dari Taiwan bahwa teman-teman di Hong Kong itu lebih enak karena bisa libur. Iya, itu memang lebih enak. Bagaimana yang tidak libur? Bagaimana yang tidak libur? Karena sebagian dari teman-teman juga tidak punya libur. Dan mereka tekanannya lebih full. Kerjaan mereka itu sejak melek mata sampai tutup mata. Tidak berhenti. Dan telinga ini melek mata sampai tutup mata. Jadi tekanan pekerja migran yang ada di Hong Kong itu mungkin lebih berat ya. Kalau di tempat-tempat lain saya tidak berani membandingkan. Tapi yang saya tahu pekerja migran yang ada di Hong Kong itu untuk mikir lebih jauh lagi itu nggak kuat, Pak. Saya bilang tidak semua ya, saya hanya berpikir tentang teman-teman yang curhat sama saya saja. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Nisit, Mbak Yuni ya. Karena saya berikan kesempatan sebelum nanti mungkin kalau ada teman-teman dari Kemlu yang mungkin sudah gabung, kesehatan, dengan tenaga kerja, DJSN barangkali juga mungkin hadir. Dan saya silakan sekarang mungkin Pak Arif Purwono atau Pak Parianto. Ya silakan Pak Parianto. Pak Parianto ini pegiat kemanusiaan Korea yang dulu pernah kerja di Korea, sekarang berdomisili di Jawa Barat, di Bandung. Silakan ya, Pak Parianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Ya, ucapkan banyak terima kasih atas kurang dekat Pak. Masukkan ini ya, dengan ini Pak. terima kasih. Sekali ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sestama, BP2MI juga, teman-teman dari dinas dan lembaga lain terkait kegiatan ini yang sangat kami harapkan ya, terutama khususnya di Korea. Dalam minggu ini ada 45 jenazah yang dari Korea. Mereka rata-rata
sakit. Ini yang perlu kita waspadai ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Yesi terkait di saat pra penempatan itu yang harus diprioritaskan adalah dari segi kesehatan. Tidak sedikit teman-teman kita yang meninggal itu karena pola kerja di Korea itu yang sangat-sangat luar biasa. Dan kebanyakan mereka itu meninggal karena kelelahan dan kecapean. Ini yang perlu kita waspadai bersama adalah saat mereka medikal itu harus lebih diperketat lagi. Apalagi yang mereka punya sakit yang tidak terdeteksi. Kalau boleh saya usulkan, itu pada saat medikal itu harus diperketat. Jangan sampai mereka ketika sampai di sana bukannya bekerja tapi malah sakit. Karena ada beberapa PMI kita ketika dia sampai di sana bukannya bekerja tapi sakit, bahkan ada yang dipulangkan. Dan ini yang perlu kami sampaikan ke BP2MI juga ke Kemenkes, harus lebih diperketat lagi untuk pada saat medikal. Karena beberapa kali ke kami juga ada anak-anak CPMI, mereka udah tahu mereka sakit tapi mereka memaksakan untuk terbang. Nah ini saya bukannya mendukung, tapi saya memberikan ke mereka. Jadi mereka itu saat bekerja dilihatnya cuma gaji, tapi tidak memikirkan kesehatan. Itu pada saat pra penempatan. Nah, ketika sampai di sana juga mereka itu pikirnya bekerja gajian, tapi tidak memikirkan kesehatan diri sendiri. Saya selalu sampaikan ke teman-teman di sana di Korea, kalian ketika ada di Korea tolong diperhatikan kesehatan. Kan selama ini sudah di-cover sama di sana, tolong dimanfaatkan. Karena tidak sedikit mereka tuh mikir. Jadi memanfaatkan ke rumah sakit itu pada saat dia merasa sakit aja, tapi kalau sehat mereka tidak. Udah diatur di sana tuh. Saya selalu sampaikan minimal, saya mengingatkan bukan menyampaikan, mengingatkan. Ketika 6 bulan atau sampai 1 bulan itu medical check up. Supaya ketika dia ada punya riwayat sakit, dia terkontrol. Seperti yang almarhum kemarin Ari Widodo. Nah, itu dia cerita sebelum meninggal itu pas saat apa dia cerita ke saya gitu kan, bahwa dia tuh nggak punya riwayat ini sakit-sakit, ya udah yang penting kamu berobat, kamu nggak usah mikirin masalah biaya, karena dia selain sakit fisik juga dia mikirin biaya karena nggak ada saudara, nggak ada teman. Saya adalah saudara kamu di sini, kamu nggak usah mikir biaya. Alhamdulillah seminggu kemudian dia pulang, baru dapat kabar lagi kemarin terakhir waktu jam 11.02 hari Rabu saya telepon nggak diangkat, saya WA, dan ternyata jam 3 dia meninggal. Tapi saya nggak bisa mengabarkan karena itu kewenangan pemerintah. Ketika keluarganya bertanya juga saya nggak bisa menyampaikan. Kebetulan ada teman dari sana, ini tolong ini kontak keluarganya agar besok paginya dikabarin sama perwakilan negara. Terus keluarganya lapor saya, bisa betul gitu kan. Nah ini yang perlu disampaikan itu teman-teman untuk kesehatan sendiri kan pada saat sebelum pergi juga sudah di-cover BPJS. Nah ini teman-teman yang ada di Korea, tolong teman-teman, karena jatah teman-teman itu kan hanya 24 bulan. Nah itu sisanya selama teman-teman masih di sana, nggak ada ruginya loh bayar BPJS untuk yang di Indonesia, bisa nyuruh keluarganya tolong BPJS saya diperpanjang. Ini tolong perlu disampaikan juga pada saat OPP atau mungkin juga pada saat teman-teman sampai di sana, terutama yang non, ini yang perlu kita edukasi itu mereka-mereka yang usianya sebetulnya usia muda bagus, produktif, tapi nggak sedikit mereka tuh belum masuk dunia kerja karena mereka terbuai gaji besar aja, mereka tuh akhirnya pergi ke Korea, tapi secara mental dia belum siap. Jangankan untuk kerja keras seperti di Korea, gitu kan? Mereka tuh sebetulnya saat-saat untuk masih berhura-hura, tapi masuk ke dunia kerja. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga ke teman-teman.
dari pra penempatan dan juga pada saat penempatan. Nah, ini yang kami sesalkan juga ini ketika tahun 2022 kalau nggak salah itu Januari atau Februari ada PNI yang masih aktif, dia pulang jam 10 meninggal, jam 5 ditelepon dari perwakilan negara butuh biaya pemulangan, itu uang pemulangan jenazah diambil dari Ukmin Jonggam dan Tejigel. Nah ini sementara buktinya hadir pemerintah mana gitu kan? Ini yang kami sesalkan itu. Sementara teman-teman yang lain kan ketika ada masalah pulang, alhamdulillah nggak ada masalah gitu kan, mereka bisa pulang. Tapi kok kenapa ini orang yang masih resmi aja masih dikenakan biaya? Nah ini supaya jadi bahan perhatian kita semua, ini bagaimana caranya supaya keluarga, ya terutama yang di rumah lah, yang di rumah udah dia kena musibah, masih juga harus memikirkan biaya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Selanjutnya nih mungkin terakhir nanti sebelum nanti BPJS atau mungkin teman-teman dari kementerian yang memegang terkait juga bisa menyampaikan pandangannya. Kita bicarakan Pak Ari. Mungkin Pak Ari juga bisa bercerita mengenai apa saja sih asuransi yang ada di Korea. Itu aja ya. Itu ada Hongkong dan Taiwan. Silakan Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kebajikan. Terima kasih. Selamat siang Pak. Saya selamat. Dan Bapak Renaldi. Terima kasih kepada teman-teman BP2I jajaran dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nggak ada tadi ya? Belum ya. Bapak Ilan, selamat siang, Ibu Inci dan Ibu Ika, serta teman-teman penyiar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sedikit yang belum kenal Jojo. Saya perkenal dulu, nama saya Argo Joyo. Tadi disebutkan penyiar, tetapi sebetulnya saya dari organisasi ini berbeda. Ada yang mengatakan ini NGO, Bapak. Saya dari organisasi Pak. Kebetulan saya adalah ketua umum dari Jakarta yang memang saya sendiri dirikan dulu dari Korea, terus saya legal standing dan di Indonesia. Jadi kami jika melakukan sesuatu tidak ada sangkut juga. Apalagi pemerintah sebagai mitra utama selama ini sudah berjalan dengan baik. Itu soal tentang regulasi yang kita awali tadi ada semua bersumber dari Undang-Undang 18 2017 itu sebagai kita. Saya dalam posisi hari ini untuk dialog Pak itu mewakili organisasi saya yang memang kebetulan tapi juga banyak disinggung dari language-nya. Dan dia sangat lain, termasuk yang di online sebelum masa belum ada. orang Saya di saya gimana siklusnya asfalto itu supaya adil lah ya. sama mana BPJS itu bulan termasuk yang di Korea dalam kapasitas yang berdiskusi membentuk regulasi atau persoalan dalam pendek bahkan senggak di pencegahan kami melakukan beberapa opsi pilihan. Salah satunya saya sendiri adalah direktur dari Maritim Science Center yang saya dirikan di Tegal. Itu salah satu model-model yang mungkin dulu kita akan terpikirkan. Nah, jadi mungkin kalau dalam bahasa lebih sekarang itu tentang kompetensi dan gitu negara kesempatan itu bagaimana cara kerjanya sampai mekanisme lain hingga kebetulan saya berada di Korea Selatan dahulu itu sertifikat pelatihan. Halo Ibu, gimana Bu? Itu selalu saya sampaikan aturan Apa yang belum kamu? negara salah satu bulan yang dari Juanda ke sini saya membuatkan satu Oh kan nggak bisa pakai punyanya, nggak bisa pakai punyanya itu, jadi nanti saya sedikit saya punyanya. punya dinas itu yang kurang jadi itu tidak memadai tapi kalau untuk
Kan tak kirim itu surat-suratnya dari polisi itu ya. Heeh. yang namanya UFM. Heeh. Ini apa yang dibilang sudah pada tahun santel pertama yang yang pada ini kita sudah bahas ada namanya sapi bohong atau Oh, belum sampai rumah kan berarti masih lanjut ya, Bu ya? di apa namanya kalau di pekerjaan kalau dokter seperti dari saya pekerja migran di Lembes maupun yang awak kapal untuk pekerja migran ini kan ada satu hal yang mungkin Berarti ya diturunkan di rumah sakit aja. beberapa tahun Berarti ini bisa menghubungi BP2MI lah itu berarti. kira-kira ke sana termasuk ambulannya BP2MI juga warga nggak saya. memadai kayak. Bukan, maksudnya adalah menghubungi siapa dulu agar dirawat di rumah sakit Surabaya gitu, Bu. Oh, iya. Dari sana Juanda langsung di rumah sakit sini bisa. Oh, di Jember sini. Maksudnya. Oke, tapi sudah disediakan fasilitas ya? Belum. Untuk memperlakukan sebetulnya Saya kalau sekarang BPJS kan harus ngurus. Ya harus cepat ngurusin lah. Kalau nggak ngurusin terus piye, Bu? sampai hari ini itu masih menjadi Keluarganya apa namanya persoalan ya. kayaknya ya nggak Zaman saya dan zaman saya itu tentang overstay BPJS kalau terjadi Bukan, kalau ngurusi BPJS kan lebih kan bisa cepat ya, Bu. Ini sekarang saya lagi meeting sama BPJS soalnya. atau tidak Enggak apa-apa. Anda ya? Coba ditanya aja. Makanya ini dipercepat, gimana cara mempercepatnya, apa aja yang dibutuhkan gitu aja ya? Iya. Biar nggak dipersulit gitu. Iya. Wah. Bulannya masih koordinasi terus sampai saya tidak belum dapat. Oh, biasanya kalau ada yang sampai koma gitu, kalau mulangin Belum, nggak pernah. nggak pernah. Kalau Jakarta kan sering ya, Bu ya. Kalau sini Iya, Sini tapi siapa ya? sebenarnya sih kita belum sakit, tapi nggak sampai seperti itu. Jadi puskesmas itu. Kalau ini katanya harus pakai ambulan. Alat-alat itu ya, Alatnya. alat-alatnya. Terus kita di Jember ini harus ditaruh di mana, Bu? Kira-kira langsung taruh di rumah sakit mana? yang Ya, anu sih menurut keluarga, kalau keluarga mengendaki di mana. pemerintah Oh, jadi nggak ada kayak di Jakarta itu di Polri gitu nggak ada ya, Bu? Di sini nggak? Kalau di sini kalau kemarin kalau yang saya tangani itu ada yang memang langsung dapat tadi sampai hari ini kalau rumah sakit Selatan saya Subandi. hanya Aduh, ya kalau Ya, gitu. Terus ada juga yang langsung hanya ke puskesmas. jadi kalau ini kan parah, Bu. jangka pendek atau spontanitas ketika meninggal dunia. Berarti kan harus ada surat rekomendasi juga. Lah biayanya itu, Bu. Kan Yang bingung. Tidak ada yang menanggung Sedangkan di dinas kan nggak ada untuk biaya itu. Makanya kita tadi kemarin Ibu sempat berbicara dengan Uya udah ngomong. bisa mendorong ke sana yang jangka pendeknya. Kok katanya timnya udah nyari. Dari kebutuhan untuk apa namanya kebutuhan untuk pengumpulan jenazah itu Sebentar saya hubungi. antara 60 sampai 90 juta. Soalnya kalau orangnya dipulangkan kita harus juga cari tempat. Ini sekarang sudah tanggal 29, Bu. Sebetulnya masih ada opsi lain lagi. Lah ya, besok tanggal 1-nya. Itu ya. Kalau mungkin Ambulannya belum ada, Bu. kecelakaan atau mungkin perusahaan masih memberikan itu ya. Atau Ibu menghubungi keluarganya, saya coba hubungi BPJS, Bu. Bagaimana? Tadi sudah sedikit disenggol balik. BPJS itu karena kemarin kebetulan kita BPJS itu bayarnya berapa tuh, Bu? di sekitar Jawa Tengah sana Kalau kelas 3 kalau nggak salah yang kebetulan ya Mas ya. perusahaan tersebut 30.000 apa namanya perizinannya itu di Ubla atau kita penyebutannya namanya agensi baru ya. Umpamanya di rumah Empat orang. Ada 2 anaknya. Ada 2 anaknya. ya anak sama Saya dijanjikan ke orang Selatan lagi Pak, tapi suatu karena memang tadi undangan saya melihat ada Pak Yuda soalnya ada Pak siapa namanya Pak Rendra juga yang notabene. Mungkin untuk setengah tahunnya saya bisa sih bantu bayar, yang penting itu si Lilis bisa benar-benar di situ. Saya setengah tahun sanggup dan bayarin satu keluarganya itu. Itu ketika mau mendaftarkan. Tolong kasih tahu aja, dia suruh daftar aja yang bayarin saya, Bu. BPJS ternyata oh ya namanya tersumbatkan gaji. Hah?
yang sebentar lagi Saya takutnya ya, orang Pak ya. sungkan ke saya gitu loh. Apa namanya? Kan Ibu langsung ngomong aja. Suruh daftar BPJS, setengah tahun saya nanggung, wes. Nah, saya Oh ya, ya. Jadi untuk keuangannya. Untuk BPJS-nya setengah tahun saya nanggung, biar ini Lilis cepat pulang gitu loh, Bu. Kalau enggak kan kita enggak ada rumah sakit yang menerima. Kalau bisa hari inilah minta bantuan teman-teman yang lain. Kalau ya harus dengan biaya sendiri itu loh, Pak. Kan kasihan keluarganya. Betul. Makanya kalau hari ini mereka bisa secepatnya, Ibu coba hubungi, Bu. Siap, Bu. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nanti juga menolak. Dan di saat menolak inilah kita harus punya satu jalan keluar ya untuk memprotek ini. Saya kemarin sudah kena soalnya Pak, bukan belum ya. Ini kemarin ada salah satu orang meninggal dunia. Dan kita tanya kemudiannya kerap gitu ya. Kalau mau saya ledakan gampang Pak ke saya. Nah, gitu. Enggak masuk room, Mbak. Itu tapi ini Suaraku enggak masuk room. bagaimana bukan mau ledakan Pak atau menyalahkan siapapun atau mencari kambing hitam. Forum ini bagus. Saya mendorong. Iya beda, Mbak. Enggak apa-apa, tapi saya yang akan bayarin. Apapun yang mungkin Bapak orang Sumatera, saya orang Jawa, atau sebaliknya saya orang Sumatera, karena memang ini soal logat. Tapi pada intinya, saya meyakini semua demi kebaikan pekerja migran di Indonesia yang tadi disebutkan, Pak Saud masih masuk ke itu. Iya Mbak, beda Mbak, saya tahu. Tapi ini kan dia sudah mau dipulangkan, tapi nggak ada rumah sakit, nggak ada ambulan buat dia, Mbak Lilis itu. Makanya nggak apa-apa, wes tak bantu bayar setengah tahun, tak bayarin satu keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan itu 2 tahun cuman bayar sekali ya. Tapi kan ini Mbak Lilis ilegal Mbak, jadi makanya saya karena keluarganya nggak mampu, ya udah saya bantu bayarin setengah tahun ya ini karena kalian bantu share, like dan juga melihat konten-konten saya. Jadi saat ada keserimpahan itu saya bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi masalah pembayaran ini bukan uang saya pribadi, itu adalah uang kalian yang saya sumbangkan buat teman-teman yang membutuhkan. Jadi ini ada uang makanya saya sumbangkan ya Mbak ya. Jadi Bagaimana kita memprotek kalau terjadi apa di sana? Pak Maria tanggung jawab. Itu aja muncul Pak izin tadi untuk kita dorong Pak Sestama ini apa namanya BPJS juga untuk mungkin sinyalmu hilang ya, sudah mau hilang kok sinyalnya. Karena BPJS itu kan ya kasusnya itu Penting pulang Indonesia ketemu keluarga, betul Mbak. Wong bea cukai aja ngono lho, iku yo wis gagal paham mesti ngene. Sahabat yang nggak wajib, dia ilegal, Cek. Betul, dia ilegal. Makasih penjelasannya. Miss Yuni nanti jelaskan soal BPJS. Yo, iki lagi ngrungokne iki karuan. Terima kasih Pak Ari. Jadi kalau bicara Pak Ari ini saya dapat informasi beliau satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke DPR ya Pak ya. DPR-nya Korea melakukan judicial review Pak. Judicial itu peraturan yang dari Korea dan berhasil untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran kita. Ya. Baik, saya persilahkan mungkin sebelum nanti Pak Jayudin dan tim dari BPJS Ketenagakerjaan, saya tanya dulu lagi apakah di online ada BPJS Kesehatan? Izin Bapak Ibu, apakah ada dari BPJS Kesehatan? Atau mungkin dari Kementerian Kesehatan? Apakah yang ada di online ada dari Kementerian Kesehatan? Izin Bapak Pimpinan, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, silakan Ibu. Ya, saya Nida, Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, di mana kesehatan kerja dan pekerja migran ada di dalam program kami. Tapi ada beberapa lintas program yang terkait dengan hal ini. Mengenai kesehatan para pekerja migran, tentunya pertama yang perlu kita
monitoring, yaitu saat perekrutan, dan tadi di awal mungkin Bapak telah menyampaikan mengenai standar cek kesehatan yang harus disesuaikan dengan negara tujuan. Yang jangan sampai nanti sampai sana berbeda, hasilnya akan pulang kembali. Ini yang perlu kita